Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 9, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai menggambar grafik fungsi kuadrat. Langkah-langkah apa saja yang diperlukan untuk menggambar grafik fungsi kuadrat? Mari kita pelajari bersama-sama di pembelajaran berikut ini. Dalam menggambar grafik, ada langkah-langkah yang harus kalian pelajari. Yang pertama, memperkirakan karakteristik grafik. Pada grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, karakter grafik bisa dilihat dari nilai a dan diskriminannya, yaitu d sama dengan b kuadrat dikurangi 4 kali a kali c. Nah, yang pertama, jika A-nya kurang dari 0, maka grafik membuka ke bawah atau mempunyai nilai maksimum. Jika A lebih besar daripada 0, maka grafik membuka ke atas atau mempunyai nilai minimum. Jika D kurang dari 0, maka grafik tidak memotong sumbu X atau mengambang. Jika D sama dengan 0, maka grafik memotong sumbu X di satu titik atau menyinggung sumbu X. Dan jika D lebih besar daripada 0, maka grafik memotong sumbu X di dua titik. Langkah yang kedua yaitu menentukan titik potong dengan sumbu X. Pada grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, titik potong dengan sumbu X didapat jika ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 atau y sama dengan 0. Dengan kata lain, diminta untuk mencari pembuat 0 dari fungsi tersebut. Jika pembuat 0 fungsi dimisalkan x1 dan x2, maka titik potong dengan sumbu X ada dua titik, yaitu yang pertama x1, 0 dan x2, 0. Jadi di sini untuk menentukan titik potong dengan sumbu X, kita sama saja mencari pembuat 0 dari fungsi tersebut. Nah, di sini ya perlu digarisbawahi, jika kita mencari titik potong atau menentukan titik potong dengan sumbu X, kita harus mencari pembuat 0 dari fungsi tersebut. Yang ketiga, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Pada grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, titik potong dengan sumbu Y didapat jika nilai X sama dengan 0. Titik potong pada grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan sumbu Y adalah 0, c. Nah, mengapa di sini menjadi 0, c? Karena di sini nanti X-nya kita ganti dengan nilai 0. Jadi dia nilainya sama dengan c jika titik potong dengan sumbu Y. Yang terakhir atau langkah keempat yaitu menentukan titik puncak atau optimum atau balik. Pada grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, mempunyai dua kemungkinan titik puncak, yaitu maksimum jika A-nya kurang dari 0 dan minimum jika A-nya lebih besar daripada 0. Jika titik puncak dimisalkan dengan X, Y, maka nilai X dan Y bisa diperoleh dari yang pertama, untuk nilai X bisa kita peroleh dari sumbu simetri. Sumbu simetri kemarin rumusnya yaitu X sama dengan X1 ditambah X2 per 2. Ini jika diketahui pembuat fungsi 0. Atau bisa kita cari X sama dengan negatif B per 2A. Lalu nilai Y ini bisa kita cari, kita peroleh dari nilai optimum, yaitu nilai maksimum atau minimum. Dengan cara Y sama dengan Fx, di sini untuk X-nya kita gantikan dari nilai sumbu simetri. Atau dengan rumus Y sama dengan B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C per negatif 4 dikali A. Maka titik puncaknya di sini bisa kita peroleh dengan X, Y atau kita misalkan X, Y.
Perhatikan contoh soal berikut. Gambarlah grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8 untuk nilai x-nya di antara negatif 2 dan 4. Untuk menentukan, sebelum kita menggambar grafik, kita ke langkah-langkah yang tadi. Sebelum kita ke langkah-langkah yang tadi, pertama-tama kita cari nilai A, B, C-nya. Nah, nilai A, B, C-nya kita peroleh dari fungsi kuadrat di sini. A-nya ini adalah koefisien dari x kuadrat. Di sini A-nya berarti 1. B-nya koefisien dari x, yaitu nilainya negatif 2. Lalu C-nya adalah konstanta, yaitu negatif 8. Langkah yang pertama, kita memperkirakan karakteristik grafik. Karakteristik grafik tadi bisa dilihat dari nilai A dan nilai D atau diskriminannya. Nilai A-nya sama dengan 1. Berarti di sini A-nya lebih besar daripada 0. Maka grafiknya membuka ke atas atau dia mempunyai nilai minimum. Lalu kita cari D-nya. D-nya tadi rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Kita masukkan B-nya adalah negatif 2 kuadrat. Dikurangi 4, A-nya 1, kita gantikan 1, C-nya kita ganti negatif 8. Negatif 2 kuadrat adalah 4. Negatif 4 kali 1, negatif 4, dikali lagi dengan negatif 8 adalah positif 32. Jadi 4 ditambah 32, maka D-nya adalah 36. Nah, di sini D-nya lebih besar daripada 0. Maka grafik memotong sumbu X di 2 titik. Nah, kira-kira kalau kita gambar grafiknya, nah bisa kita lihat seperti berikut. Jadi di sini grafiknya membuka ke atas, mempunyai nilai minimum. Lalu tadi D-nya lebih besar daripada 0. Dia memotong sumbu X di 2 titik. Di sini sumbu X, dia memotong di 2 titik. Jadi gambarnya nanti kira-kira seperti ini ya. Langkah yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu X, yaitu di sini Y-nya sama dengan 0. Jadi fungsi f(x)-nya ini kita ubah ke bentuk persamaan kuadrat. Berarti di sini x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8 sama dengan 0. Jadi f(x) atau fungsinya kita ganti sama dengan 0. Dari sini kita faktorkan. Kita cari bilangan. Jika dikali hasilnya negatif 8. Nah, jika kita selisihkan hasilnya negatif 2. Berarti di sini pemfaktorannya adalah x ditambah 2 dikali x dikurangi 4 sama dengan 0. X ditambah 2 sama dengan 0 atau x dikurangi 4 sama dengan 0. Di sini yang x ditambah 2 sama dengan 0, x sama dengan 0 dikurangi 2, plus 2 pindah ruas jadi min 2. X-nya sama dengan negatif 2. Lalu yang di sini X sama dengan 0 ditambah 4. Negatif 4 pindah ruas jadi plus 4. Maka X-nya sama dengan 4. Jadi di sini titik potong dengan sumbu X dia punya 2 titik. Yang pertama negatif 2,0 dan 4,0. Lalu yang ketiga, kita menentukan titik potong dengan sumbu Y, di mana X-nya sama dengan 0. Fungsinya tadi kita tulis. Karena titik potong dengan sumbu Y adalah 0, C, maka di sini bisa kita peroleh langsung. Jadi titik potongnya dengan sumbu Y adalah 0, C-nya tadi adalah negatif 8. Langsung kita gantikan di sini C-nya negatif 8. Jadi titik potong dengan sumbu Y adalah 0, negatif 8. Yang keempat, menentukan titik puncak. Nah, di sini karena tadi dia A-nya lebih besar daripada 0, maka titik puncaknya adalah titik puncak minimum. Jadi kita cari X dan Y-nya. X-nya tadi kita bisa peroleh dari sumbu simetri.
Sumbu simetri tadi rumusnya adalah X sama dengan negatif B per 2A. Maka kita gantikan di sini negatif B, B-nya kita ganti dengan negatif 2. Lalu A-nya kita ganti dengan 1. Maka seperti ini. Negatif, B-nya kita ganti negatif 2. 2 dikali A, 2 dikali 1. Negatif ketemu negatif adalah positif 2. 2 kali 1, 2. 2 per 2 sama dengan 1. Lalu Y-nya kita cari. Nah, Y-nya sama dengan Fx. Kita tulis fungsi Fx tadi, kita gantikan. Fungsi Fx-nya adalah X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Nah, karena di sini X-nya ketemu 1, maka di sini X-nya kita ganti dengan 1. X kuadrat adalah 1 kuadrat. 2 kali X, 2 kali 1 dikurangi 8. 1 kali 2, 1 pangkat 2 adalah 1. Negatif 2 kali 1, negatif 2 dikurangi dengan 8. 1 dikurangi 2 adalah negatif 1. Negatif 1 dikurangi 8 adalah negatif 9. Maka titik puncak atau titik minimumnya adalah 1, negatif 9. Jadi X-nya 1, Y-nya adalah negatif 9. Oke, langkah yang terakhir atau yang kelima, kita gambar grafiknya. Tadi kita sudah mengetahui titik-titik yang sudah kita peroleh. Yang pertama ada negatif 2,0, 4,0, 0, negatif 8, 1, negatif 9. Negatif 2,0 dan 4,0 ini tadi kita peroleh dari menentukan titik potong dengan sumbu X. 0, negatif 8 adalah menentukan titik potong dengan sumbu Y, dan 1, negatif 9 adalah titik puncaknya. Kemudian kita peroleh tadi juga A-nya lebih besar daripada 0, berarti grafiknya membuka ke atas, dan D-nya juga lebih besar daripada 0, maka dia memotong sumbu X di 2 titik. Oke, kita langsung tuliskan di sini. Di sini sudah ada koordinat, sistem koordinat yang sudah dibuat Bu Eva. Mendatar adalah sumbu X, tegak lurus adalah sumbu Y. Masih ingat ya di kelas 8 untuk menggambar sistem koordinat? Baiklah, kita langsung ke sini. Negatif 2,0. Berarti di sini X-nya adalah negatif 2, Y-nya adalah 0. Berarti titik potongnya ada di sebelah kiri, yaitu di sini. X-nya negatif 2, Y-nya 0, berarti dia ada di garis sumbu X karena Y-nya 0. Nah, di sini titiknya negatif 2,0. Lalu 4,0, X-nya 4, Y-nya 0. Dia ada di sebelah kanan dan ada di sumbu X karena Y-nya 0. Jadi di sini ya. Lalu titik yang ketiga adalah 0, negatif 8. 0-nya adalah sumbu X, lalu negatif 8 adalah Y. Negatif 8 kita lihat apakah ada di atas atau di bawah. Ternyata dia ada di bawah. Di sini ya. Berarti dia titiknya ada di sumbu Y, 0, negatif 8. Lalu titik puncaknya adalah 1, negatif 9. Nah, berarti X-nya 1, X-nya di sini. Lalu Y-nya negatif 9, kita turun 9 langkah, berarti titiknya ada di sini. Ini adalah titik puncaknya, yaitu 1, negatif 9. Setelah itu kita hubungkan titik-titik ini ke 4 titik menjadi sebuah grafik fungsi kuadrat. Nah, jadi di sini kita hubungkan. Nah, gambarnya seperti ini. Membuka ke atas dan dia memotong di sumbu X 2 titik. Nah, karena tadi syaratnya X-nya ada di antara negatif 2 dan 4, maka dia titiknya hanya sebatas ini.
Jadi kita tidak boleh menggambarnya terlalu, karena tadi titiknya dibatasi negatif 2 sampai 4. Jika dia titiknya tidak dibatasi, boleh di sini nanti kita teruskan gambarnya. Jadi menggambar grafik fungsi kuadrat itu tidak asal-asalan. Jadi dilihat terlebih dahulu titiknya dibatasi atau tidak. Nah, demikian penjelasan yang bisa disampaikan Bu Eva. Semoga apa yang disampaikan Bu Eva kalian bisa memahaminya. Terima kasih atas partisipasinya dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.